شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku, dimanapun Anda berada, manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah yang Maha Pemurah. Oleh karena itu, kewajiban manusia adalah memperbanyak amalan salih yang dituntunkan dengan landasan keimanan dan keikhlasan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengambil dari tafsir Zadul Masir berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Yaitu hendaklah seseorang dari kamu memperhatikan apa yang telah dia amalkan, apakah amal salih yang akan menyelamatkannya, atau sesuatu amal buruk yang akan mencelakakannya. Di antara perusak amal yang harus dijauhi adalah 4 perkara berikut ini. Yang pertama adalah dosa dan kemaksiatan. Melakukan satu perbuatan dosa seperti zina atau melanggar larangan Allah Azza wa Jalla ketika sendirian sudah cukup untuk menggugurkan kebaikan-kebaikan walaupun sebesar gunung. Sahabat Thauban radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku benar-benar mengetahui rombongan-rombongan orang dari umatku. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai debu yang berhamburan." Thauban radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, terangkan keadaan mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka padahal kami tidak mengetahuinya." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kamu dan dari kulit kamu. Mereka mengisi sebagian malam sebagaimana kamu mengisi. Namun mereka adalah rombongan-rombongan orang yang jika menyendiri, mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah." Oleh karena itu, kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja berada, baik ketika sendirian atau ketika bersama orang banyak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Yang kedua adalah ujub dan terperdaya dengan amal-amal saleh akan membatalkan pahalanya. Pelakunya menyangka dia akan masuk surga hanya dengan amalan saja. Seorang muslim harus tahu bahwa dia mampu melaksanakan amal-amalan saleh itu karena karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia terperdaya dengan banyak amalannya karena dia tidak tahu apakah amalannya akan diterima oleh Allah atau tidak. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima amal saleh dari orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah mengganggu hak orang lain dan menyakiti mereka dengan perbuatan ghibah, celaan, makian, namimah, atau mengambil hak mereka dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Semua perbuatan itu akan menyebabkan kebaikan-kebaikan seseorang pada hari kiamat akan hilang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan orang yang bangkrut pada hari kiamat di dalam hadisnya sebagai berikut, yang artinya, "Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang." Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku yakni orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tetapi dia mencaci orang ini, menuduh orang ini, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini,
dan memukul orang ini, maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah berhati-hatilah dengan suatu keburukan dilakukan kemudian dosanya terus berjalan. Nabi SAW telah bersabda yang artinya, barang siapa yang membuat perbuatan yang buruk di dalam agama Islam seperti kemaksiatan, bid'ah dan lainnya, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Akhirnya kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan amalan kita ikhlas untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla dan agar memberikan manfaat kepada semua orang Islam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita sebuah kematian yang baik setelah panjangnya umur dan bagusnya amal. Wahai Allah, jadikanlah akhir umur kami di dalam amalan ketaatan kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.